Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang resiko pasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Alia Rohani, yang kedua Febri Nurin Tanji Ivana, yang ketiga Nadia Citra, yang keempat Najwa Munif, yang kelima Rahel Amanda. Mari kita mulai masuk ke poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian resiko pasar, yang kedua bentuk-bentuk resiko pasar, yang ketiga perhitungan jenis-jenis resiko pasar. Yang keempat ada cara-cara perhitungan VaR, yang kelima sumber-sumber resiko pasar. Yang pertama ada pengertian resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Bentuk resiko pasar. Bentuk-bentuk resiko pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, general market risk atau resiko pasar secara umum. Yang kedua, specific market risk atau resiko pasar secara spesifik. Yang pertama, ada general market risk. General market risk adalah resiko yang dialami seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Yang kedua ada specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram, seperti produk makanan yang mengandung lemak babi. Ada perhitungan jenis-jenis resiko pasar. Pertama, interest rate risk, kedua foreign exchange risk, ketiga equity position risk, dan commodity position risk. Yang pertama, interest rate risk. Interest rate risk adalah risiko bunga atau IRR, didefinisikan sebagai risiko suku bunga yang disebabkan oleh aktivitas perbankan tradisional atau akrual yang diperhitungkan dari posisi neraca dan di luar neraca atau off balance sheet, yang meliputi perpanjangan pinjaman dan fasilitas kredit, deposito, dan penerbitan hutang. Secara kolektif disebut sebagai kegiatan non-trending, dan juga dampak dari portofolio investasi treasury dan Chief Investment Office atau TCIO dan kegiatan TCIO lainnya yang terkait. Commodity Position Risk, yaitu risiko perubahan nilai komoditi, adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak. Kemudian ada forex exchange risk, merupakan resiko yang terjadi pada suatu potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari forex exchange rate terhadap posisi FX bank. Selanjutnya ada equity position risk, yaitu resiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari price of stock and shares. Apa itu VaR? Value at risk atau VaR merupakan salah satu metode untuk mengukur resiko yang mungkin terjadi. Dalam perhitungan VaR, diperoleh suatu angka yang menunjukkan besarnya jumlah dana potensial atau capital reserve yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Perhitungan VaR dalam penulisan ini menggunakan metode variance covariance dengan menggunakan asumsi beberapa aset saham dalam suatu portofolio. Sumber-sumber risiko pasar, strategi dan kebijakan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi trending yaitu A. Karakteristik trending perusahaan, B. Posisi pasar perusahaan dalam industri, C. Kompleksitas produk, D. Karakteristik nasabah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.